Oh, Kalau Anda tetap melakukan hal yang sama, perilaku Anda dengan seorang teman seperti itu, sama kayak dulu, tidak ada perubahan apapun dari dirimu, dari cara bicaramu, dari sikapmu, dari pola pikirmu, mindsetmu, semua tidak ada perubahan. Tapi Anda mengharapkan orang berubah, Anda mengharapkan terjadi perubahan hubungan Anda jadi lebih baik, itu sebenarnya orang gila. Oke Pak, malam Pak. Yap, malam. Jadi gini Pak, Bapak ini kan seorang tua lah ya, ketua FOSMI atau Forum Sekolah Metka Indonesia. Jadi mungkin bisa kalau boleh tahu, memang dari dulu Bapak memang ada bawaan seorang pemimpin ya. Misalnya Bapak pernah ikuti kayak ketua OSIS atau kayak wali kelas gitu, atau kayak ketua kelas. Memang baru-baru Pak untuk jadi pemimpin gitu. Oke, kalau kita mau berbicara tentang kepemimpinan atau leadership, itu sesungguhnya bukan hanya masalah kamu punya jabatan, kamu punya posisi, kamu punya anak buah. Kalau Anda mengerti tentang konsep leadership yang sesungguhnya adalah, pertama itu adalah kita harus mengerti konsep leadership di dalam diri kita, yaitu internal leadership, bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah seorang leader. Dia harus bisa memimpin. Memimpin siapa? Bukan memimpin orang lain, harus memimpin diri dia sendiri. Memimpin diri dia sendiri. Keluarga juga kan? Belum. Jangan keluarga dulu, jangan. Saya berbicara diri sendiri. Ya, diri sendiri ini siapa? Yaitu terdiri dari hati kita, pikiran kita, nurani kita, sikap kita. Ya, banyak sekali kita kadang menjalani hidup kita ini, kita tidak mampu memimpin diri kita. Apa yang kita pikirkan atau apa yang hati kita katakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, itu tuh tidak bisa jadi seorang pemimpin. Jadi konsep seorang pemimpin itu adalah kita sangat berbahaya sekali kita memimpin orang lain sementara kita belum mampu memimpin diri kita sendiri. Itu dia. Jadi kalau kita berbicara konsep leadership yang sesungguhnya, ya kita jangan terlalu dangkal lah. Jangan cuma hanya, oh kamu pernah jadi ketua OSIS ya, pernah jadi ketua kelas. Bukan itu. Ya, karena kepemimpinan itu kita lihat ya dari karakter dia, dari perubahan yang bisa dia bawakan ke lingkungan gitu. Ya, bukan masalah jabatan. Banyak sekali pemimpin di dunia ini tidak punya jabatan. Ada yang kita sebut dengan informal leader. Dia dari sisi posisi, jabatan, pangkat tak ada, tetapi orang-orang mau dengarkan dia. Contoh misalnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu rakyat jelata biasa. Tetapi dia lebih didengarkan daripada Presiden India. Dia adalah tokoh foundernya India karena perilaku dia, karena dia punya visi misi yang luar biasa, karena sikap dia. Itu loh, ya. Jadi bercerita tentang pemimpin, saya memulai dengan ini. Saya tertarik karena tadi saya baca ada berbicara tentang leadership, ya. Ya kalau mengenai ya kita jadi dipercayakan bisa memimpin organisasi, memimpin perusahaan, memimpin divisi atau apapun, ya itu memang juga kalau kita berbicara dari leadership secara umum itu memang ada hubungannya dengan kita punya karakter, kita punya karisma. Memang ada orang bawaannya punya karisma sebagai pemimpin, ada, ya. Jadi sehingga kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu dia selalu mendapatkan kesempatan yang terbaik lah. Dipilih dulu karena dia punya karisma gitu ya, ataupun dia punya kompetensi, dia punya sikap yang bagus, sikap yang tegas, dia bisa memotivasi orang, dia bisa memberikan pengaruh pada orang, ataupun dia punya kecakapan skill communication yang bagus dan sebagainya. Itu semua penunjang ya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kalau misalnya saya juga pernah dengar nih Pak, pemimpin itu adalah orang yang diakui oleh mungkin semua bawahannya atau mungkin semua karyawannya. Betul nggak Pak gitu? Saya pikir itu juga terlalu naif juga lah ya. Pemimpin kalau kita bilang semua bawahnya mengakui, dukung ya, belum tentu juga. Ada pemimpin yang tidak didukung ya, walaupun oleh bawahnya sendiri. Misalnya contoh kita lihat presiden kita luar biasa, presiden yang luar biasa. Dia punya bawahan pembantu para menteri, dia punya bawahan atau para pembantu itu gubernur-gubernur, bupati dan sebagainya, kapolri, jaksa semua. Tapi apakah kita berani jamin bahwa semuanya sesuai dengan gerak-gerak langkah presiden benar-benar menjalankan? Belum tentu. Buktinya ada menterinya yang korupsi, tidak menjalankan wejangan dan arahan dari seorang pemimpin yang luar biasa. Kita tidak bisa menggaransi bahwa itu 100% karena orang-orang punya pilihan. Ya.
Tidak ada garansi bahwa itu 100%. Pemimpin yang sebijak apapun, sehebat apapun, kalau memang orang di dalamnya ada yang bisa jadi pengkhianat, ya bisa aja. Dia aja sejarah umat manusia, bagaimana raja-raja yang besar, raja-raja hebat di zaman dulu, juga tetap dalam istana ada pengkhianat yang menggulingkannya, menyebabkan kejatuhan dari sebuah kerajaan, ada tetap. Itulah ya. Lalu tapi gimana Pak cara solusinya kalau misalnya memang ada kayak gitu punya kayak ada pengkhianat atau gimana, kita harus ngapain gitu? Loh, ini kan kembali kepada sistem yang kita bangun ya. Kalau sistem yang dibangun itu bagus ya tentunya bisa meminimize lah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu aja. Karena kita kan tidak pernah bisa tahu bagaimana hati seorang manusia, karena setiap manusia kan punya pilihan-pilihan. Tapi sebagai seorang pemimpin, kalau Anda bisa bersikap adil, ya bisa bersikap adil kepada bawahan Anda, kepada orang yang Anda pimpin, ya, kepada pembantu Anda, kepada rekan dan mitra Anda, sehingga Anda kemungkinan kecil punya musuh, ya, Anda bisa memberikan reward, Anda bisa menghargai orang, Anda bisa humble, rendah hati, Anda memiliki karakter-karakter yang baik, tentunya ya Anda tidak banyak musuh, ya kan? Dan hal-hal itu kan bisa dihindari seperti itu. Yang khawatir kan kalau pemimpinnya itu otoriter, tidak bijaksana, kejam lagi dan sebagainya, di mana-mana menciptakan musuh, ya bisa jadi dia hidupnya tak tentram kan? Dia harus was-was, waspada dan sebagainya, seperti itu. Ini kan kita cerita ya kepemimpinan di setiap zaman lah. Zaman sekarang juga begitu. Kalau Anda menyakiti orang, ya Anda hidupnya pasti tidak tenang. Anda juga harus was-was dan waspada kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini kan Bapak nih setia di salah satu organisasi kan. Kenapa Bapak ingin menjadi ketua di organisasi tersebut? Masalah ingin menjadi ketua atau tidak itu juga sebenarnya sebuah pilihan ya. Kadang kita misalnya katakanlah kita kalau saya itu dalam sebuah wadah spiritual, ya, kalau kita dihunjuk, ya kita kadang juga tidak bisa nolak, yaitu itu adalah sebuah instruksi dari atasan ya. Dalam wihara saya pikir Anda juga seorang umat dan mengerti lah itu tentang masalah Tianming ya. Nah, oke. Tapi saya juga ingin mengatakan pada Anda, kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup ini, Anda butuh kendaraan. Anda butuh panggung. Anda mau jadi orang hebat, Anda butuh panggung. Kalau Anda tidak punya panggung, Anda gimana mau memperluas pengaruh Anda? Anda mau berbagi kebaikan. Anda mau berbagi kebaikan, tapi kalau Anda tidak punya panggung, berapa besar sih yang Anda bisa lakukan dengan kekuatan Anda sendiri? Tetapi kalau Anda punya panggung, katakanlah Anda join dengan sebuah organisasi, join dengan sebuah perkumpulan, ya, atau sebuah lembaga, kemudian Anda jadi pengurus di situ. Itu adalah panggung Anda, itu punya kekuatan, itu punya networking, itu punya jaringan yang Anda bisa pakai untuk kebaikan Anda, untuk berbagi. Gitu loh. Ya, jadi ini semata-mata bukan masalah jabatan, kita ingin gaya, ingin nama, ingin populer, enggak. Tergantung misi masing-masing lah. Kalau saya pribadi sih begitu ya. Menerima sebuah amanah untuk sebuah jabatan itu bukan sekedar merasa hebat gitu ya, merasa populer, enggak. Tetapi harus benar-benar kita terima itu dengan penuh tanggung jawab bahwa ini ya kita harus benar-benar menjalankan amanah, memberikan kebaikan, membuat bahwa organisasi ini memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Ya, seperti itu. Oke. Bicara soal organisasi, misalnya Bapak jadi pilihan nih, lebih pilih kekompakan atau lebih saling mengerti satu sama lain, Pak? Sebenarnya beginilah, ini kan sebenarnya adalah sebab dan akibat aja sih. Sebuah organisasi atau kumpulan orang atau sebuah tim, nah kita katakan sebuah tim lah dalam bentuk yang lebih kecil. Misalnya punya project, Anda punya tim 6 orang, 8 orang atau 10 orang. Harusnya sebelum mereka bisa kompak, mereka harus bisa saling pengertian satu sama lain. Baru kompak itu adalah hasil
buah. Ya, hasilnya. Hasilnya mereka kompak. Kenapa mereka bisa kompak? Karena mereka pada awalnya mereka Saling bisa mengerti. saling memahami satu sama lain, bisa menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Itu artinya kan memahami. Karena sudah paham, kita bisa terima. Oh, ini orangnya memang gitu. Oh, ini memang orangnya agak emosian. Oh, ini orangnya memang agak lambat. Karena kita sudah paham. Kalau Anda tidak paham kan Anda kesel. Jadi kalau bisa saling menghargai, bisa memahami, itulah dari situ akhirnya kan bisa kompak kan gitu. Kompak itu adalah hasil, ya. Dan secara teorinya terbentuknya sebuah teamwork, sebuah kerjasama tim kan begitu. Awalnya pasti ada badai, badai kan. Orang dengan berbagai karakter latar belakang kumpul di satu proyek, di satu tempat, di satu ruangan, mungkin satu ruangan lagi. Kacau itu awalnya. Tapi setelah udah saling kenal, kacau badai pun mereda, mereka akhirnya bisa saling terima. Setelah disatukan lagi oleh seorang leader yang kuat, yang bisa membawakan visi misi, mereka bisa tahu visi misi dari proyek mereka, visi misi dari usaha mereka, akhirnya mereka bisa nyatu, kan begitu. Dan itu semua butuh proses. Itu kalau mau dijelaskan bisa panjang, itu bisa 2 jaman gitu ya kan. Tapi ya intinya seperti begitu. Semua itu tidak semata-mata langsung terjadi, enggak. Di mana-mana pun ya, awal-awalnya sebuah tim itu pasti ada namanya ada badai, storming itu, ada badai, ada gesekan-gesekan. Ketika Anda bergabung dalam satu grup misalnya, ada puluhan orang, ada orang-orang lain, di mana belum saling kenal, pasti awalnya pasti risih, pasti grogi, pasti kiku, pasti kaku dan sebagainya, ya kan? Kemudian mungkin ada 1-2 orang yang kita mungkin tak senang dengan gayanya, dengan sikapnya dan sebagainya. Itu awal-awal pasti begitu, dimanapun, ya kan? Sebuah teamwork yang solid itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita bisa melewati badai itu, kemudian saling bisa memahami, kemudian saling bisa mengerti satu sama lain, itu baru bisa terbentuk sebuah teamwork yang solid. Jadi tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kompak itu adalah hasil. Nggak ada sebuah tim dari awal dibentuk langsung kompak. Nggak ada itu. Mustahil. Ya. Kalau misalnya mungkin misalnya saya kan punya teman, saya seperti agak tidak sepengertian gitu sama dia. Cuman dia tuh seperti tidak mau, gimana bilangnya, seperti tidak mau pahami gitu sampai sekarang. Jadi saya harus gimana gitu. Seperti tidak mau saling istilah damai lah gitu. Masih mau tetap, oh lu gini gitu. Artinya terjadi konflik di antara Anda gitu. Iya. Oke. Seperti tidak mau damai lah gitu, masih mau kayak cekcok gitu. Oke, saya tidak tahu masalah Anda seperti apa, tetapi saya cuma bisa sampaikan pada Anda, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah orang lain itu adalah diri dia sendiri. Tapi yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kita merubah diri kita. Kita rubah sikap kita. Kita rubah kebiasaan kita. Kita rubah perilaku kita. Jangan lagi lakukan hal yang sama. Kalau dulu sikap kamu, perilaku kamu, tindakan kamu ke dia adalah A, sekarang kamu harus rubah tindakan kamu, sekarang harus B, harus C. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama terus-menerus seperti dulu, maka ini tidak akan selesai-selesai. Karena secara filosofinya, kalau Anda melakukan sesuatu hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil berbeda. Ya. Enggak. Maksudnya gini, kalau Anda melakukan sesuatu hal, dengarkan baik-baik. Kalau Anda melakukan sesuatu hal yang sama terus-menerus, ya, dilakukan yang sama terus-menerus, tapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda, itu sama dengan orang gila. Kalau Anda tetap melakukan hal yang sama, perilaku Anda dengan seorang teman seperti itu sama kayak dulu, tidak ada perubahan apapun dari dirimu, dari cara bicaramu, dari sikapmu, dari pola pikirmu, mindsetmu, semua tidak ada perubahan. Tapi Anda mengharapkan orang berubah, Anda mengharapkan terjadi perubahan hubungan Anda jadi lebih baik, itu sebenarnya orang gila. Tetap harus ada sebuah perubahan. Perubahan itu yaitu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Bukan dari orang lain. Kita tidak mampu merubah orang lain, tidak mampu. Yang bisa kita rubah adalah diri kita gitu.
Ya, mari kita merefleksi diri, berintrospeksi diri, pikirkan kenapa kita bisa terjadi konflik. Apakah saya penyebabnya? Apakah ada tindakan saya, perilaku saya, ucap kata saya, sikap saya yang memang menyakiti dia, membuat dia tidak nyaman, membuat dia kecewa, membuat dia marah? Oke, introspeksi, lihat ke dalam, coba perbaiki. Bila memang menemukan itu, menjadi orang yang paling berani, yaitu orang yang pertama kali minta maaf. Datang minta maaf, itu adalah orang paling berani. Dan orang yang bisa pertama kali memberikan maaf, tadi meminta maaf, paling berani. Sekarang, orang yang paling pertama bisa memberi maaf, itu orang paling kuat. Karena mau menjadi orang bisa memberikan maaf itu butuh kekuatan hati. Tidak semua orang mau memberikan maaf. Karena hatinya sudah terlalu sakit misalnya. Jadi itu orang paling kuat itu. Orang yang bisa memaafkan, orang paling kuat. Dan orang yang pertama bisa melupakan segalanya itu adalah orang paling bahagia. Jadi ada orang paling berani, orang yang paling kuat, dan orang yang paling bahagia. Kamu pilih mana? Terserah. Orang paling berani adalah orang yang pertama datang untuk maafkanlah saya. Berani ngomong, berani minta maaf, itu paling berani. Paling kuat adalah yang bisa memberikan maaf. Paling bahagia adalah yang bisa melupakan. Ya. Oke. Oke. Dari pemimpin ini kan pasti tidak semua mau jadi pemimpin kan. Mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin setia kita terima aja gitu kan. Mungkin dari atasan atau gimana. Cuma ada beberapa orang yang takut gitu. Karena mungkin dari tekanannya, tanggung jawabnya. Apalagi kan kok sang pemimpin tuh kan ya udah pasti pernah mengalami seperti dijauhi karyawan atau dibeda-bedakan gitu. Kamu kepala sekolah, kamu ketua yayasan gitu, atau langsung dibedakan gitu. Bapak pernah Pak? Maksudnya dibedakan seperti apa? Seperti dibeda-bedakan gitu. Kamu kepala sekolah, berarti seperti ada jarak lah gitu antara karyawan dengan kepala sekolah gitu jadinya. Oke. Itu tergantung kepada gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik itu harusnya bisa mengayomi. Kita menjadi seorang pemimpin bukan harusnya tiap hari harus marah-marah, pasang muka galak dan sebagainya. Anda duduk terlalu tinggi di atas sana, tidak membumi. Ya, bawaan Anda terlalu jauh di bawah, di bumi, Anda sendiri di langit itu. Gak bisa. Kita juga harus nyatu dengan mereka. Kita buat juga acara dengan karyawan, nyatu, bisa nyanyi bersama dengan mereka. Nanti ada acara outbound, acara camping bersama kita, atasan juga ikut, masuk dalam tim, ikut juga. Sama gitu levelnya. Menciptakan sebuah kehangatan, sebuah keluarga. Ya dalam urusan kantor, urusan apa, memang kita pimpinan mereka. Ya tapi dalam hubungan sebagai manusia, kadang kita bisa sebagai seorang ayah bagi mereka, seorang senior bagi mereka, seorang teman bagi mereka bahkan. Itu peran itu ya bisa aja dijalankan seperti itu sehingga gap itu tidak terjadi. Kalau Anda bisa menemukan seorang pemimpin yang ya anak buahnya tidak mau bergabung sama dia, merasa dia kejauhan, nggak dekat, itu bukan pemimpin yang baik itu berarti. Seorang pemimpin tidak harus ditakuti. Sama seperti seorang guru. Seorang guru sama seperti seorang guru. Seorang guru tidak harus ditakuti. Ketika seorang guru itu ditakuti oleh siswanya, saya pribadi mengatakan itu guru paling gagal. Jangan dia merasa hebat jadi guru killer seperti itu. Ya, tak ada yang perlu dibanggakan dari seorang guru killer. Anda mau jadi guru yang bagus, ya itu bukan hanya guru yang ditakuti. Anda bukan hanya guru yang dihormati. Dihormati masih mending lah. Satu level di atas, Anda guru yang disegani. Orang segan di Anda. Satu level lagi di atas, ada. Menjadi guru yang dicintai. Ya, Anda bisa menjadi seorang guru yang dicintai. Kalau udah dicintai, udah lain lagi cerita. Anak buahmu itu atau siswa-siswamu itu sampai bisa curhat sama kamu. Itu luar biasa loh. Anda itu seorang pemimpin, tapi anak buahmu bisa curhat, bisa minta pendapat sama kamu, begitu dekat. Nah, itu dia leadership gitu. Oke.
Lalu kita yang tadi udah bicara langsung tentang organisasi, sekarang kita ke sekolah Pak. Oke. Ya. Oke. Yang di sekolah ini kan kadang ada mindset yang berkata gini Pak, sekolah tuh nggak penting. Atau kuliah seperti untuk cuma ambil sarjana gitu, untuk ambil apa? Menurut Bapak gimana gitu? Atau skillnya lebih penting, soft skillnya lebih penting, bisa otodidak dari luar, jadi sekolah itu nggak penting gitu. Kalau kita lihat kenyataan kehidupan, ada benarnya juga itu, ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Ya, betul. Kita harus bijaksana. Bahwa sekolah itu memang membentuk pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih terpola, tersistematis, runut, pakai analitis, logika dan sebagainya. Iya, ya. Sekolah juga mengajarkan kita bisa jadi calistung, bisa baca, tulis, hitung. Iya. Tetapi memang kita ketahui masih banyak kelemahan sistem sekolah, ya, dengan konten kurikulumnya dan sebagainya, itu memang kurang mempersiapkan manusia Indonesia itu siap untuk terjun dalam kehidupannya. Antara lain ketika kita selesai sekolah, apakah kita siap untuk berkarya, belum tentu siap. Sekolah bahkan tidak membekali banyak hal. Banyak yang kita pelajari di sekolah itu memang ya kurang bermanfaat sih dalam kehidupan nyata kita. Contoh, begitu Anda tamat SMA atau Anda tamat kuliah, Anda mau kerja. Anda mau kerja apa coba? Apa sih sebenarnya skill yang dibutuhkan di abad 21? Ada 4C misalnya, critical thinking. Apakah sekolah mengajarkan kita critical thinking skill? Tidak. Buktinya dari sistem ujian kita itu semua pilihan ganda atau hafalan-hafalan doang. Bahkan otak tidak perlu banyak berpikir kritis, otak hanya mengingat dan menghafal aja. Padahal itu adalah level paling rendah dari kemampuan otak. Kemampuan otak kan selain bisa menghafal, itu juga harus bisa memahami, harus bisa mengaplikasikan, ya kan? Harus bisa mengevaluasi, harus bisa meng-create, mencipta. Kreativitas. Tapi itu tidak dipakai. Di sekolah kita itu sistemnya hanya hafalan. Dan kita tidak siap itu untuk menciptakan generasi-generasi lulusan kita yang punya creative thinking skill, punya critical thinking skill, punya collaboration skill, punya communication skill. Communication skill belum diajarkan di sekolah. Begitu Anda tamat, disuruh Anda berbicara di depan umum, gemetaran, bisa kencing di celana, kan gitu. Atau Anda punya ide, punya konsep, disuruh Anda presentasikan, Anda gago, nggak mampu mempresentasikan. Padahal itu adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Belum lagi kita berbicara tentang pembangunan karakter, membangun karakter jiwa kita, mental kita. Apakah Anda orang yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik? Anda punya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, ulet, gigi, pantang menyerah. Itu semua apakah diajarkan di sekolah? Tidak. Tidak. Makanya banyak lulusan kita juga ya banyak yang nganggur. Ketika lulusan-lulusan baru tamat dari S1 kita pekerjakan tak tahu apa-apa. Memang itu adalah satu sisi yang sangat miris lah ya. Kita juga sayangkan. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, sekolah itu memang sampai sekarang masih jauh dari harapan kita sih sebenarnya hasilnya gitu. Itu mungkin jawaban saya. Kalau mungkin pemikiran Bapak tentang transformasi digital gitu di pendidikan saat ini. Contoh, ini juga contoh nyata. Zaman sekarang kita tahu kan ada digital marketing, ada content creator. Orang-orang bisa buka bisnis online sendiri. Itu dibutuhkan. Orang bisa sukses dan kaya dari bisnis ini. Saya mau tanya Anda, apakah kurikulum sekolah mengakomodir itu? Apakah di sekolah kita ajarkan itu? Tak ada. Makanya kita ketinggalan bahwa dunia sudah berubah begitu cepat. Semua hal berubah. Dalam manajemen aja berubah. Ada Six Sigma, ada ISO, ada Malcolm Bright, ada Balance Scorecard. Semua itu yang terbaru, yang canggih-canggih. Marketing sudah berubah. Ada digital marketing dan sebagainya. Internet begitu luar biasa teknologi perkembangannya. Tetapi sekolah sama sekali hampir tidak ada perubahan. Apa yang kita pelajari sekarang masih sama dengan apa yang kita pelajari oleh bapak kita atau anak kita. Sama.
tidak banyak perubahan. Masih bahasnya masih belajar tentang sejarah. Perang Diponegoro 1825, 1830 itu aja dari dulu. Ya, betul. Seperti itu. Ketinggalan memang. Oke. Ya. Lalu mungkin pada masa pandemi ini apa yang dilakukan gitu oleh organisasi FOSMI untuk pandemi saat ini? Udah pasti dalam kondisi seperti ini tidak ada cara lain untuk pembelajaran itu hanya online. Tidak ada cara lain. Masalahnya adalah online yang seperti apa yang sekolah Anda lakukan? Apakah online-nya cuma kaleng-kalengan, online abal-abal, hanya sekedar kirim soal melalui WhatsApp ke anak, kemudian membekali anak banyak tugas, PR, tiap hari suruh kerjakan PR. Itu bukan online itu, ya. Yang dilakukan FOSMI kita benar-benar ingin mengajak semua sekolah-sekolah di bawah FOSMI untuk menyelenggarakan online yang profesional, yang terbaik. Makanya ketika tahun lalu, ketika baru pertama kali diberlakukan sistem online, kita melakukan training ke semua guru-guru. Guru-guru semua harus siap untuk menyelenggarakan online. Kita train semua, mereka harus pakar, mereka harus terbiasa memakai digital. Ya, harus tahu Webex, harus tahu Zoom, harus tahu Microsoft Teams, harus tahu Google Classroom, membuat quizzes, editing, buat video, ya, ke Telegram, macam-macam, semua kita bekalin habis-habisan, sehingga mereka dituntut ya untuk melakukan kreativitas dalam pengajaran dengan berbagai metode, berbagai cara bagaimana membuat pembelajaran online Anda itu meaningful, berarti, bermakna, punya kreasi, tidak membosankan dan sebagainya. Itu dia. Dan akhirnya kita sendiri ya yang di Medan aja, kita itu sampai mengikuti perlombaan yang diselenggarakan secara internasional dan kita keluar sebagai pemenang. Sebagai sekolah yang menyelenggarakan sistem online selama masa pandemik ya, dengan sistem online yang terbaik. Jadi Maitreya Wira di Medan ini ya keluar sebagai juara gitu. Nah, itu memang kita persiapkan dari awal. Kita train gurunya itu berapa hari loh, hampir 1 bulan kita train. Jadi guru kita itu boleh aja dipilih salah satu siapa aja. Anda boleh tes kemampuan dia secara digital. Mereka itu dibekalin habis-habisan. Banyak sekolah, saya tahu banyak sekolah punya guru-guru itu agak sudah senior lah, sudah tua. Ada yang gurunya sudah 60-an tahun, 50-an tahun pun ada. Begitu kena pandemi, banyak yang terpaksa harus resign mengundurkan diri. Karena tidak mampu lagi mengikuti zaman. Tergerus, terlindas oleh zaman, habis langsung. Dan memang zaman ini udah penuh perubahan yang dahsyat. Siapa yang bisa berubah itu yang bertahan. Siapa yang tak bisa mengikuti perubahan itu habis terlindas oleh zaman. Ini sudah dibuktikan itu kan. Ya. Tapi bagi kami para konten kreator, terutama saya kan malah menjadi titik balik gitu. Waktu pandemi ini, maksudnya kan saya mulai bangun YouTube sendiri sampai saya bisa ditunjuk jadi director YouTube Haiwan Pekanbaru gitu. Jadi ya bagi kami sound editor, video kreator, lalu konten kreator juga, itu sekarang sih jadi titik balik juga bagi kami gitu ya. Jadi ya saya tidak selamanya negatif gitu, pasti ada positifnya. Betul, segala hal itu tetap ada plus dan minus. Dalam masa pandemi, banyak orang bilang susah, finansial susah, ada yang dipecat, ada yang dirumahkan, gaji dipotong, ada yang di PHK. Apakah semua susah? Enggak juga, pasti ada yang diuntungkan, ada. Banyak diuntungkan. Usaha-usaha yang jual tabung oksigen diuntungkan, yang buat masker diuntungkan, yang jual vitamin diuntungkan. Banyak diuntungkan. Yang buat Zoom itu diuntungkan, tiba-tiba dapat sekian ratus triliun dia, ya 60-an triliun dia dapat, tiba-tiba Zoom-nya semua orang pakai. Ada tetap yang diuntungkan. Yang penting adalah apakah Anda sanggup membaca situasi itu, Anda sanggup membaca perubahan itu dan Anda menangkap kesempatan itu, apakah sanggup? Apakah Anda punya kemampuan untuk menerima kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk meroket, kan begitu. Ya, semua hal tetap enggak selamanya, selalu ada sebuah kesempatan di dalam krisis.
Dalam krisis itu kan selalu ada kesempatan, tapi Anda harus juga punya kemampuan gitu loh ya. Itu aja sih. Oke, mungkin begitu saja Pak untuk pertanyaan ini ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain saya nanti WA Bapak aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau lewat apa yang mau saya tanyakan lah, nanti saya WA Bapak lagi untuk nanti ditanyakan. Jadi ya makasih banyak Pak. Lumayan banyak lumayan memotivasi juga, apalagi waktu keadaan sekarang ini kan, jadi ya lumayan banyak sekali, lumayan banyak saran kritikan juga, masukan juga. Jadi makasih Pak untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada webinar nanti boleh undang Bapak. Webinar untuk pendidikan next time Pak.